Febri ya, dia sama. Oke, sudah masuk suara saya? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita lanjutin ya. Tadi sudah sampai Mohon maaf, Bu. Suaranya hilang, Bu. Oke, maaf. Oke, saya lanjutkan. Jadi untuk mahasiswa 2019, teman-teman 2019 yang bisa melaksanakan PKN di Desember itu nanti bisa akan lebih cepat, diusahakan bisa lebih cepat untuk tugas akhirnya seperti itu. Jadi lulusnya juga akan lebih cepat atau tepat waktu seperti itu ya. Jadi jadi seperti ini. Ini adalah periode. Periode itu adalah masa kalian PKN seperti itu ya. Jadi tadi seperti temannya Mas Yosef tadi WA saya, Mas Yosef mungkin berasumsi bahwa PKN itu harus dilaksanakan di tanggal 25 Desember pada saat itu juga. Nah, jadi teman-teman mahasiswa ya, PKN ini adalah kegiatan di perusahaan. Jadi kita harus mengirim dulu proposal ke perusahaan seperti itu. Saya memberikan tenggat waktu untuk pelaksanaan PKN itu di 25 Desember sampai 25 Februari. Begitu nggih, pertama yang harus diterima. Waktu pelaksanaan PKN mulai di 25 Desember sampai 25 Februari 2022. Nah, mulai dari sekarang, teman-teman mahasiswa bisa mulai membuat proposal. Lalu nanti dari Prodi akan membuatkan surat pengantar untuk ke perusahaan, lalu nanti dimasukkan ke perusahaan. Misalnya, contoh, kemarin untuk angkatan 2019 sudah ada Mas Mahdi, itu sudah membuat proposal PKN untuk ke PLN Biduk-Biduk, ya, untuk di tanggal 25 Desember sampai 25 Februari. Nah, pada saat nanti proposal ini masuk ke PLN, itu PLN akan melihat apakah mereka membutuhkan mahasiswa PKN membuka program PKN atau PKL atau magang sama saja, ataukah tidak. Kalau PLN di Biduk-Biduk itu membuka program PKL atau magang, nah maka Mas Mahdi tadi bisa masuk. Nah, itu dilihat lagi oleh PLN. Oke, biasanya ada surat lagi dari PLN kepada Prodi bahwa Mas Mahdi diterima PKN sampai mulai dari tanggal 30 Desember sampai 30 Januari, misal seperti itu. Itu tidak apa-apa. Nah, lalu Ibu, bagaimana kalau saya melaksanakan PKN dimulai tanggal 1 Januari? Tidak apa-apa. Jadi terserah mahasiswa mau dimulai di tanggal berapa, mau tanggal 1 Januari, mau tanggal 5 Januari, selama dia masih di rentang waktu 25 Desember 2021 sampai 25 Februari 2022. Kenapa kok harus di rentang ini? Karena tanggal 25 Desember ini sudah terakhir pelaksanaan perkuliahan, namun masih ada ujian akhir semester. Untuk mahasiswa yang mungkin pada saat UAS itu sudah PKN, nanti bisa diinformasikan ke saya. Nanti akan saya bantu menginformasikan ke dosennya jika memang mahasiswa tersebut berhalangan untuk ikut UAS. Jadi mungkin bisa dikasihkan jadwal tambahan seperti itu. Nah, kenapa sampai tanggal 25 Februari? Apakah tidak boleh di bulan Maret, Bu? Tidak boleh, karena kita di 7 Februari itu sudah mulai masuk perkuliahan genap 2021-2022, sehingga tadi kan masih, tapi kan tadi tanggal 7 masuk kuliah ya. Kalau masih ada mahasiswa, beberapa mahasiswa yang PKN di sampai tanggal 25 Februari tidak apa-apa, karena biasanya 1-2 minggu pertemuan pertama perkuliahan itu hanya pembukaan saja, hanya pendahuluan. Nanti akan saya buatkan izin ke dosen pengampunya seperti itu. Jadi teman-teman mahasiswa, ini adalah rentang waktu. Kalau begini Bu, saya mau PKN di bulan Juni saja, saya mau ikut periode kedua, karena
di bulan Desember sampai Februari saya mau jalan-jalan, saya mau udah ada planning untuk liburan, tidak apa-apa. Ini adalah kebebasan mahasiswa, tapi saya memberikan rentang jadwalnya seperti itu, nggih. Jadi bukan saya mempersulit mahasiswa harus di tanggal 25 Desember PKN-nya, tapi di sini saya membuka 2 periode. Yang tahun lalu hanya 1 periode di Juni saja, di sini saya membuat 2. Di sini saya memfasilitasi untuk teman-teman 2018 yang belum melaksanakan PKN agar bisa lebih cepat, tidak menunggu nanti di bulan Juni tahun depan, seperti itu. Lalu untuk teman 2019 yang bisa PKN di bulan Desember sampai Februari, itu berarti di Juni tidak perlu PKN. Berarti nanti di KRS di semester depan bisa dimasukkan PKN, karena nanti di KRS akan saya buka untuk SKS PKN-nya, jadi bisa diambil. Seperti itu sudah bisa mulai menghemat. Jadi yang punya cita-cita lulus 3,5 tahun itu sudah bisa karena PKN-nya sudah diawali. Seperti itu, nggih. Jadi bukan wajib PKN di tanggal 25 Desember, tapi ini adalah rentang PKN, waktu PKN-nya. Periode 1 di tanggal 25 Desember sampai 25 Februari, periode 2 di tanggal 13 Juni sampai 13 Agustus 2022. Kalau ada yang tanya lagi, Bu, saya tidak mau PKN di bulan Desember ataupun di Juni, ya monggo silahkan. Nanti bisa PKN lagi di tahun 2023, bisa PKN lagi di tahun 2024, tidak apa-apa, seperti itu. Lalu siapa saja yang bisa PKN? Seperti yang saya infokan kemarin. Di sini beberapa mahasiswa untuk angkatan 2019 rata-rata bisa PKN karena nilai MKDU-nya sudah lulus. Nah, seperti itu ya. Jadi yang kita lihat adalah yang nilai MKDU-nya sudah lulus semua. Jadi memang ada beberapa mahasiswa yang belum bisa PKN karena MKDU-nya masih mengulang, tapi kalau memang sudah maksudnya, Bu, saya sudah punya loh keluarga saya di perusahaan A gitu kan, sekarang tempat PKN-nya perusahaannya lagi kosong untuk mahasiswa PKN. Saya pingin PKN di sana, tidak apa-apa, datang saja ke prodi, nanti akan saya berikan kelonggaran seperti itu. Kalau memang sudah ada tempat pasti untuk PKN-nya seperti itu. Nah, jadi ini adalah untuk PKN seperti itu, nggih. Jadi untuk yang mau mengurus PKN, silakan datang ke prodi 2019, itu bisa tanya ke Mas Mahdi. Kemarin Mas Mahdi sudah membuat proposal dengan baik, lalu nanti diantar ke prodi, nanti dibuatkan surat pengantar dari prodi, seperti itu. Kalau tidak mau di periode 1 tidak apa-apa, masih ada periode 2, seperti itu ya, yang akan dimulai di tanggal 13 Juni sampai 13 Agustus. Apakah wajib di tanggal 13 Juni? Tidak. Kalau kalian mau mulai di 30 Juni, ya monggo silahkan. Yang penting jangan di bulan Mei dimulainya, seperti itu. Begitu ya cara membaca informasi yang saya berikan. Jadi jangan ditanyakan kalau ada yang bingung. Jangan langsung mematok hal-hal yang tidak diinginkan, seperti itu. Silahkan untuk PKN dulu, silahkan jika ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Jadi jangan sampai nanti di belakang ada masih bingung seperti Mas Yolan tadi. Ini saya harap Mas Yolannya hadir. Jika ada yang masih ditanyakan, silahkan. Okay. Mas Yosef Yolan sudah Pak udah jelas ataukah apa yang ada yang masih ditanyakan? Sudah jelas, Bu, sudah jelas. Oke, baik, paham ya. Bu. Oke, yang lainnya apakah ada yang ditanyakan? Nah, lalu bagaimana untuk membuat proposal? Silahkan bisa nanya ke kakak tingkatnya yang kemarin sudah di keangkatan 2018, yang kemarin sudah melakukan PKN, proposalnya seperti apa. Lalu ada juga kita punya buku panduan PKN, seperti itu. Itu untuk PKN. Lalu untuk tugas akhir, ya. Untuk tugas akhir, saya lanjut untuk tugas akhir. Nah, untuk tugas akhir di sini ada beberapa angkatan 2018 yang bisa mengambil seminar proposal tugas akhir. Nah, di sini
silahkan mulai dibuat proposal dari sekarang, ditanyakan kepada dosen pembimbingnya untuk topik, judul, dan lain sebagainya. Lalu nanti kalau bagaimana untuk seminar tugas akhirnya gitu ya, seminar hasil tugas akhir. Nah, jadi ada beberapa kendala kita di life skill. Ini juga untuk 2019, untuk life skill-nya yang masih nanti akan mengambil life skill seperti itu dari sekarang disiapkan untuk sertifikat-sertifikatnya. Nah, jadi nanti akan saya konfirmasi lagi ke BAA apakah bisa berbarengan mengambil life skill dengan seminar hasil tugas akhir. Karena nanti yang menentukan kalian bisa seminar hasil tugas akhir adalah BAA, seperti itu nggih. Jadi mereka akan mengecek dulu apakah nilainya itu lulus semua seperti itu ataukah masih ada yang tertinggal. Nanti akan saya informasikan untuk pengambilan seminar hasil tugas akhir. Mulai dari sekarang bisa disiapkan untuk proposalnya. Jadi sehingga nanti di semester depan bisa langsung melakukan seminar proposal. Terus untuk tugas akhir mungkin hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan karena kita nanti masih akan saya tanyakan apakah bisa berbarengan antara mengambil life skill. Takutnya nanti ternyata life skill benar-benar harus lulus dulu baru bisa mengambil seminar hasil tugas akhir. Kalau seperti itu berarti teman-teman 2018 nanti mengambil tugas akhirnya di semester ganjil 2022-2023 gitu ya. Jadi kan akan disayangkan, akan bertambah gitu. Jadi nanti akan saya konfirmasi dulu ke Pak Jubaidi apakah bisa mengambil life skill dan berarti life skill-nya harus direncanakan betul-betul mateng, harus lulus gitu ya, agar nanti bisa ikut seminar hasil TA seperti itu. Nanti akan saya konfirmasi ke Pak Jub. Jadi untuk teman-teman 2019 disiapkan untuk menghafal Al-Qur'annya seperti itu, untuk membaca Al-Qur'an seperti itu dibaguskan gitu agar nanti bisa dapat sertifikat-sertifikat life skill-nya seperti itu. Kalau angkatan 2019 saya lihat nilai mentoring dan lain sebagainya juga mohon diperhatikan angkatan 2019 kalau belum ada yang lulus dan belum dapat sertifikatnya segera diurus sertifikatnya agar nanti pada saat penguploadan life skill itu tidak tertinggal seperti itu. Untuk tugas akhir dan life skill mungkin ada yang ditanyakan kalau ada yang masih bingung. Silahkan. Permisi Bu, saya mau tanya Bu. Ya. Untuk life skill-nya itu Bu, kapan ya bisa diuploadnya Bu kira-kira? Saya kemarin nyoba buka life skill itu tapi belum bisa. Coba sekarang dibuka, kalau misalnya memang sudah bisa ya mulai diupload saja, tidak apa-apa dari sekarang. Begitu juga untuk mahasiswa 2019 ya di lifeskill.umkt.ac.id. Coba bisa sekarang sambil di ini yang mungkin yang lagi pegang laptop apakah bisa login atau belum? Saya juga sambil login. Oke, di sini saya bisa membuka akun life skill. Mungkin teman-teman mahasiswa ada yang sudah bisa membuka akun life skill. Nah, di sini adalah life skill ya. Nah, di sini adalah akun saya untuk menilai nanti mahasiswa. Nah, jadi di sini juga yang perlu digarisbawahi, tugas saya adalah approvement. Saya melihat, oh misalnya Mas Dede tadi ya. Oke, Dede, Mas Dede, tebak Master, saya lihat. Mas Dede sudah mengupload proposal A, saya setujui. Mas Dede sudah mengupload proposal B, saya setujui, seperti itu. Selanjutnya yang saya setujui tadi itu dikirimkan ke BAA, akan terupload di BAA seperti itu.
Lalu nanti di BAA akan diverifikasi lagi. Apakah saya ini benar menilainya gitu ya? Apakah sertifikat yang saya setujui ini sesuai dengan yang diminta BAA seperti itu? Kalau tidak sesuai sama BAA bisa menolak, bisa ditolak. Gitu. Contoh di sini yang sudah masuk, sudah ada Mas Bayu Susilo. Untuk 2019 nilainya masih 0 ya. Saya contohkan, buka ini saya verifikasi. Nah, ini belum ada kegiatannya. Lalu mungkin saya lihat punyanya Andre Safar belum. Saya lihat punya Mas Sahrul. Nah, Bang Sahrul ini juga udah lulus. Nah, seperti ini. Saya akan mengecek file. Nah, apakah ini sesuai atau tidak? Seperti itu. Lalu akan saya verifikasi. Lalu akan saya save. Nah, seperti itu ya. Ini adalah tugas saya seperti itu. Nah, jadi bukannya tugas saya itu menguploadkan gitu, tapi yang mengupload adalah teman-teman mahasiswa sendiri. Jadi nanti teman-teman mahasiswa dikumpulkan semua sertifikat apapun itu, nggih. Mulai dari yang ada kegiatan wajib dan ada kegiatan tambahan. Kegiatan wajib itu yang sertifikat mahasiswa baru, PMB, seperti itu. Lalu ada kegiatan di sini teman-teman di akunnya juga bisa melihat sebagai anggota organisasi, sebagai reviewer jurnal internal kampus, sebagai student exchange, seperti itu. Nah, jadi nanti di-scan semua, di-scan yang rapi, lalu dimasukkan ke akun life skill-nya, seperti itu. Ini Mas Sahrul pernah menjadi reviewer jurnal internal kampus. Nah, seperti ini sepertinya salah ya. Nah, kayak gini yang dibilang salah oleh yang akhirnya saya minta untuk di-delete atau nanti dari BAA mendelete seperti itu nggih. Nah, di sini kan Mas Sahrul adalah peserta dalam kegiatan pertemuan ilmiah prodi S1 Teknik Mesin. Tapi Mas Sahrul memasukkan ini ke reviewer jurnal internal kampus. Nah, berarti ini salah. Berarti saya minta di-delete. Karena dia bukan reviewer, tapi dia adalah mengikuti seminar. Berarti masuknya dia di ini peserta seminar, seperti itu. Jadi nanti untuk pemilihan kategorinya itu harus disesuaikan juga. Kalau kita menjadi peserta seminar, berarti pilih yang menjadi peserta seminar. Kalau kita menjadi pemateri di seminar, berarti pilih menjadi pemateri. Kalau kita menang lomba, pilih yang menang lomba, seperti itu. Begitu nggih. Jadi jangan sampai nanti life skill-nya ada kesalahan mengisi juga. Kalau ada kesalahan mengisi nanti tidak bisa terdetek seperti punyanya Mas Muhammad Takdir. Itu banyak sekali sertifikatnya, tapi Mas Takdir kemarin masih ada salah mengisi. Jadi nilai life skill-nya tidak lulus, seperti itu. Ini adalah mahasiswa-mahasiswanya. Untuk mahasiswa 2019 bisa mulai diaktifkan life skill-nya, jadi nanti bisa langsung tersinkron dia ke dosen pembimbing ya. Kalau ke dosen pembimbingnya saya, nanti bisa langsung masuk ke akun saya, seperti itu. Ini untuk life skill, Mas Dede, ada yang ditanyakan? Kalau misalnya sertifikatnya itu ada yang 2, Bu, gimana, Bu? Maksudnya 2? Dengan tema yang sama atau seperti kayak apa? Pesertanya itu kita ngikuti, kayak kita jadi pemateri, itu 2 kali gitu, Bu? Ya dimasukkan 2 kali, tidak apa-apa. Nggak apa-apa ya, Bu? Berarti kan nanti nilainya semakin Makasih, banyak, berarti diklik lagi gitu ya, baru dimasukkan lagi kayak gitu. Sepertinya satu tema yang, maksudnya satu jenis tema gitu ya, satu top tema yang sama itu bisa 3-4 kali sertifikat, tapi dia tidak bisa kumulatif, jadi harus dimasukkan satu-satu kayak gitu. Nanti saya akan memberikan satu atau 2 mahasiswa nggih, biar bisa membantu teman-teman gitu. Jadi kalau ada yang mau ditanyakan, nanti misalnya saya tidak bisa dihubungi, nanti bisa menghubungi mahasiswa tersebut gitu. Jadi nanti bisa kita mungkin kita buka kelas untuk mengisi bareng-bareng seperti itu, lalu atau bagaimana nanti baiknya
nanti akan kita informasikan. Yang jelas untuk teman-teman mahasiswa 2019 bisa mulai untuk mengaktifkan life skill-nya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Bu, mau tanya Bu, Ya. kalau itu sertifikat aja atau bisa surat keterangan Bu? Boleh, surat Ya. keterangan juga boleh. Pokoknya yang bukti gitu ya, bukti yang menerangkan gitu. Misalnya, Bu, saya menjadi panitia gitu ya. Panitia kegiatan di organisasi apa gitu. Itu tidak apa-apa. Biasanya kan ada tuh surat panitia gitu ya. Maksudnya bukti apa saja gitu bisa dimasukkan. Seperti itu. Oke, baik Bu. Makasih Bu. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya Bu, Ya. sertifikat LDK saya kemarin yang waktu tahun lalu belum dapat Bu, Nah, tapi saya dapat Bu. Maksudnya saya ikut LDK cuma nggak dapat sertifikatnya Bu. Oh, oke. Nah, jadi nanti teman-teman yang seperti Mas Rifki gini ya, nah yang ditakutkan seperti ini, kita ikut tapi belum dapat gitu ya. Mulai dari sekarang itu bisa ke prodi atau langsung ke Pak Fitro, ke panitia gitu karena sertifikat itu tidak di prodi gitu ya. Itu yang mengeluarkan adalah tim LDK. Dan itu sertifikatnya penting untuk life skill. Jadi itu dari sekarang bisa kita tanyakan ke sana. Kemarin juga Bang Sabar dan teman-teman yang lain itu menanyakan ke MKDU untuk meminta sertifikatnya. Jadi dari sekarang Mas Rifki nanti besok bisa ditanyakan ke bentar saya tanyakan. Oke, Mas Rifki, kalau Masta yang mahasiswa baru universitas itu mintanya ke MKDU. Tapi kalau LDK himpunan itu mintanya ke himpunan, Mas Rifki ya. Jadi nanti bisa diminta ke himpunan. Lalu kalau misalnya nanti belum dibuatkan kan bisa dibuatkan untuk semua mahasiswa seperti itu. Oh iya Bu, baik Bu. Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya? Ya, jadi untuk sertifikat kayak Mas Rifki tadi yang belum dapat, apalagi yang Masta ya, yang Masta itu wajib ada. Jadi salah satu penilaian life skill itu yang Masta itu tadi, seperti itu. Jadi apa saja yang perlu di ini coba saya sambil lihatkan untuk kegiatan wajibnya. Jadi teman-teman mahasiswa bisa mulai mengecek gitu ya. Jadi jangan melengkapinya mulai dari sekarang, bukan melengkapi setelah saya up nilainya, Jadi karena waktunya itu tidak waktunya itu 6 bulan, jadi harus dilengkapi dari sekarang. Jangan setelah saya up nilai baru mahasiswa itu keteteran untuk mencari sertifikatnya. Sebentar saya tunjukkan untuk verifikasi itu teknik mesin ini. Nah, di sini ini adalah yang dari ini ya, ini adalah rekapan atau verifikasi dari MKDU atau dari Pak Muhammad gitu sebagai TMKDU. Nah, di sini bisa dilihat kegiatan wajib lengkap tidak lengkap. Lalu kekurangannya apa? Seperti itu ya. Ini adalah wajib. Jadi dari sekarang teman-teman mahasiswa mohon untuk melihat ini. Apakah sertifikatnya ada di rumah atau di kosan, ataukah tidak ada. Kalau tidak ada, segera diurus ke MKDU. Jadi jangan menunggu nilainya ter-up, maksudnya tunggu saya mengeluarkan nilai bahwa tidak lulus, baru mencari-cari sertifikatnya. Di sini ada mentoring AIK 1, ada baca Al-Quran, hafalan surah pendek,
20 surah atau 22 surah, dan orientasi mahasiswa baru atau MASTA. Jadi mohon untuk mahasiswa 2019 ini dicek apakah semua sertifikat ini ada dan lulus. Oke? Jadi kalau lulusnya itu minimal B. Nilai BC tidak lulus. Jadi yang lulus adalah nilai A, nilai AB, dan nilai B. Nilai BC dan C dan seterusnya tidak lulus. Seperti itu. Jadi mohon untuk dicari, kalau nilainya sudah B, alhamdulillah. Tapi kalau nilainya masih BC, nanti segera meminta perbaikan ke Pak Muhammad. Bagaimana proses perbaikannya, seperti itu. Jadi ini mumpung masih online, itu nanti insya Allah teman-teman agak ringan daripada nanti tatap muka hafalan Al-Qur'annya, seperti itu nggih. Ada yang ditanyakan sampai sini? Karena life skill ini yang menjadi salah satu menjadi kesulitan mahasiswa tugas akhir. Jadi walaupun tugas akhirnya nanti sudah lulus, kalau life skill-nya tidak lulus, maka kalian tidak bisa seminar hasil tugas akhir atau tidak bisa ujian tugas akhir. Ada yang ditanyakan? Lalu pertanyaan, bagaimana untuk mahasiswa yang non-muslim? Seperti Mas Yosef Yolan, dan teman-teman lain yang non-muslim, itu nanti membuat surat keterangan penggantinya, itu surat keterangan dari gereja masing-masing, dari tempat ibadah masing-masing. Nah, itu nanti bisa ditanya ke Pak Muhammad juga. Ada formatnya, nanti mungkin nanti hanya tanda tangan di tempat ibadah tersebut, itu bisa menggantikan sertifikat mentoring AIK, baca Quran, hafalan, dan orientasi, seperti itu. Dan itu harus diurus juga nanti segera, jangan diurusnya nanti di bulan Mei atau Juni, seperti itu. Jadi kalau sudah ada pengumuman, segera diurus untuk surat-suratnya. Itu untuk yang non-muslim ya, jadi nanti yang non-muslim tidak perlu khawatir. Nanti untuk yang mentoring AIK, baca Quran, hafalan, orientasi ini akan disesuaikan. Akan ada surat keterangan penggantinya, seperti itu. Sampai sini ada yang ditanyakan untuk life skill? Saya harap banyak yang bertanya agar lebih jelas. Ataukah ada yang sudah mulai membuat proposal? Jangan malu untuk dikonsultasikan ke saya, ditunjukkan ke saya seperti itu. Nanti kalau ada perbaikan ya diperbaiki, kalau tidak ada bisa diteruskan seperti itu. Bu, Ada yang mau saya mau bertanya? tanya Bu. Ya. Kalau yang masalah, kan ini Bu, saya kan kemarin itu yang ujian mentoring sama ngaji. Itu kan saya dapat itu Bu, lulus. Nah, itu nanti kan kalau misalnya kita datang ke MKDU-nya minta tanda tangannya aja kayak itu. Iya, kan udah ada keterangan Format lulusnya. sertifikatnya Bu. Oh, sudah ada sertifikatnya? Saya sudah ada ininya Bu, sertifikatnya. Soalnya kan kemarin saya lolos di 2 itu Bu. Tapi yang hafalannya belum. Ya, langsung ke Pak Muhammad untuk minta stempel dan tanda tangan gitu ya. Ya Bu, terima kasih Bu. Kalau untuk buktinya gitu Bu, nggak perlu dikasih ya Bu? Nggak perlu kan, sertifikat itu kan kamu dapat karena kamu juga udah melaksanakan kegiatannya toh? Iya Bu. Sudah Bu, terima kasih Bu. Oke. Ada lagi yang lainnya? Oke, kalau tidak ada saya anggap sudah paham, sudah cukup. Jadi jangan ada yang masih mau bertanya. Tadi kalau tentang PKN seperti Mas Yosef bisa langsung ditanyakan ke saya. Tadi insya Allah Mas Yosef juga udah paham Bu, seperti bertanya, itu. Bu. Ya. Untuk yang PKN itu yang misalkan di satu perusahaan itu ada 3 orang, itu proposalnya gimana Bu? Itu dijadikan satu atau masing-masing? Proposalnya satu saja. Oh, baik Bu. Nah, jadi maksimal, untuk diingatkan ya, makasih ya. Jadi maksimal satu perusahaan itu 3 mahasiswa ya. Proposalnya 3 mahasiswa boleh. Yang tidak boleh laporannya. Nanti laporannya masing-masing. Jadi nanti mungkin satu tema, satu topik gitu tidak apa-apa, tapi datanya itu berbeda seperti itu. Jadi biar nanti referensinya lebih banyak. Jadi
Bagaimana kalau 4 orang, Bu? Berarti kalau 4 orang, proposalnya bisa jadi 2, misalnya 2 orang, seperti itu, atau 3 orang, 1 orang, gitu, tidak apa-apa. Jadi maksimal 3 orang, tidak apa-apa proposalnya 1 aja yang masuk, nanti dari sana itu biasanya dapat suratnya langsung keterangan seperti itu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ada Ya. saya Bu, yang tentang sertifikat ini Bu, sertifikat Bu. Kenapa putus-putus? Itu kalau misalnya nanti, halo lah Bu, kalau misalnya nanti yang itunya Bu, apa namanya, surat balasan magangnya saya kasih nanti di bulan pas saya mau konsul ini Bu, apa namanya, laporan magang itu nggak apa-apa Kak Bu? Ya, ini sudah dapat surat keterima? Ini saya ini Bu, apa yang orang yang buatnya lagi cuti Bu soalnya. Oh begitu ya, tidak apa-apa. Berarti nanti diminta, terus nanti kan dia ada misalnya kamu dikasih hard file atau print-printan gitu ya, itu Ya, Bu. di-scan dulu, lalu nanti dikirimkan ke Mbak Ayu seperti itu ya. Oh siap Bu, siap Bu. Baru nanti yang hard file surat keterimanya itu dibawa pada saat ke Samarinda seperti itu. Oh siap Bu, makasih ya Bu. Jadi untuk teman-teman PKN yang PKN-nya di luar Samarinda, misalnya kayak Mas Dede gini di Berau gitu, nanti dari perusahaan kan dapat surat keterangan diterima tuh bahwa perusahaan tersebut menerima Mas Dede untuk PKN. Nah itu nanti suratnya di-scan dulu, lalu dikirimkan ke Mbak Ayu, nanti kita akan rekap, lalu nanti yang hard file-nya itu dikasihkan ke Prodi setelah di Samarinda seperti itu. Ada lagi yang mau bertanya? Bu, kalau saya kemarin dikirim ke Sabar enggak apa-apa Kak Bu? Apanya? Surat terima PKL. Oh ya, maaf. Bukan Mbak Ayu tapi Mas Sabar ya, ke Mas Sabar ya, benar-benar. Mas Dede nanti dikirim ke Sabar ya Mas Dede ya. Siap Bu, siap Bu. Begitu juga untuk Mas Eka Mahdi Ananta, kalau nanti sudah dapat surat keterangan diterima, bisa dikirimkan ke Mas Sabar. Baik Bu. Oke. Panca di mana Panca PKN-nya Panca? Di Samarinda Bu, di PT RSA, tempatnya mereka Sabar. Oh, oke, baik. Jadi nanti juga yang sedang PKN, nanti selama PKN sambil mencari data, sambil konsultasi ke saya juga ya. Jadi tetap bimbingan seperti itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Sekali lagi, PKN-nya tidak wajib di tanggal 25, yang berarti saya itu menghalang-halangi untuk teman-teman non-muslim Natal, nggih. Jadi tidak wajib di tanggal 25, boleh di tanggal 30, boleh boleh di bulan Januari, boleh juga di bulan Juni atau Juli yang tadi saya kasih bagikan untuk periode waktunya. Itu adalah rentang waktu seperti itu. Jadi nanti kalau masih ada yang bingung, ada yang ingin ditanyakan, silahkan langsung dikonfirmasi kepada saya. Oke, saya kira sudah cukup jika tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih atas kehadirannya. Tetap semangat untuk teman-teman yang sedang PKN. Dan juga teman-teman PKN, kalau memang nanti di perusahaan sedang maksudnya tidak sibuk banget gitu, tetap ikut perkuliahan, ya, tetap ikut UAS. Tapi kalau memang sama sekali tidak bisa ikut perkuliahan dan UAS, nanti diinformasikan ke saya. Nanti akan saya buatkan surat izin ke dosen pengampu masing-masing, karena yang mengajar mata kuliah kan bukan semuanya saya seperti itu. Itu pesan saya, tetap jaga kesehatan dimanapun, yang lagi PKN di Berau, di Samarinda, atau di luar Samarinda yang lainnya, dan yang di Samarinda juga tetap semangat. Saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Jika ada yang ingin ditanyakan lebih lanjut, silakan menghubungi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih perhatiannya Bu. Baik, sama-sama.